Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat selalu. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keris apa yang paling ampuh ya. Ini banyak sekali ditanyakan dan menjadi rasa penasaran bagi semua orang. Keris apa yang paling ampuh? Kalau menurut saya, semua keris pada dasarnya diciptakan untuk hajat tertentu, untuk pusaka, untuk ageman, untuk senjata. Nah, untuk keampuhan dalam sebilah keris itu bisa dibilang pandangan dari masing-masing pemilik. Contohnya, saya memiliki keris ageman saya pribadi. Saya merasa bahwa keris saya yang paling ampuh karena itu koleksi dari saya sendiri. Orang lain memiliki pusaka yang bisa dibilang istimewa dalam koleksinya. Pasti dia akan merasa koleksi tersebut paling ampuh. Nah, dalam hal paling ampuh itu tidak bisa dipukul rata atau dikerucutkan, karena yang namanya kita bermain di dunia pusaka atau di dunia keris, kita memandang adalah seni yang terkandung dalam sebilah keris. Apa seninya? Nah, seni dalam sebilah keris itu banyak sekali. Di antaranya seni dalam menilai karakteristik besi, seni dalam estetika, seni dalam ukir. Kemudian apa lagi? Seni bentuk ya, di dalam keris itu ada seni bentuknya, seni dapurnya itu, kemudian seni pamor. Nah, banyak sekali seni yang terdapat dalam keris. Kita memandang keris itu yang bisa dibilang yang paling ampuh itu terlihat dari seninya. Semakin mencolok, semakin terkesan mewah, semakin unik, semakin langka, dan semakin berbeda, apalagi dipegang oleh tokoh ternama. Istilahnya pernah dipegang oleh tokoh ternama di zaman dahulu, maka itu bisa dibilang semakin ampuh. Oke. Nah, apakah mungkin akan menjadi pertanyaan untuk Anda, apakah keris yang ampuh bisa terbang atau berdiri sendiri? Nah, ini memang pertanyaan sedikit konyol atau bisa dibilang sangat berlebihan. Tapi kita tidak menolak mentah-mentah apakah itu benar adanya atau tidak. Bisa dibilang itu benar kalau kita menilai dari sisi esoterisnya, tapi kalau sisi eksoterisnya kita hanya menilai dari apa yang ada. Cukup sesuai pakem itu sudah bisa dibilang ampuh. Terus untuk sisi esoteris, mungkin ada kalangan orang yang tidak percaya tentang keris berdiri. Ya, pada dasarnya keris diciptakan dengan konsep yang sangat rinci, keseimbangan dan ukuran dari bilah itu diperhatikan betul-betul, sehingga tak heran jika diseimbangkan dapat berdiri. Banyak sekali kita jumpai keris yang diseimbangkan dapat berdiri, tapi keris yang berdiri sendiri ini sangat langka. Apakah ada atau tidak? Sebenarnya ada. Sebenarnya keris tersebut ada bagi yang sudah pernah melihatnya. Saya sendiri sudah pernah melihat hal tersebut, jadi saya mengatakan ada. Tapi jika orang yang belum melihat hal tersebut pasti tidak akan percaya dan menolak mentah-mentah. Nah, begitupun juga esoteris dalam sisi tarikan. Nah, ini ada statement lagi. Apakah keris yang ampuh itu keris tarikan, keris yang dari alam gaib? Tidak. Ini perlu Anda ketahui, keris yang tarikan itu juga ada tahap-tahapannya, sama seperti keris warisan. Keris warisan juga terdapat usia yang berjalan. Ada yang kamar-tikan. Kalau yang warisan ada yang kamar-tikan, ada yang nom-noman, ada yang Mataram, ada yang Majapahit, ada yang sampai ke Singosari dan lain sebagainya. Keris tarikan pun juga sama, ada yang kamar-tikan, ada yang nom-noman, ada yang
Mengapa demikian? Karena pada dasarnya begini, keris pusaka yang sudah tidak terawat atau pemiliknya sudah meninggal dunia dan tidak mengalih rawatkan kepada generasi penerusnya, biasanya keris tersebut akan hilang dengan sendirinya, atau tidak generasi yang selanjutnya karena tidak diberikan ilmu wawasan terhadap filosofi dan rinci dalam sebilah keris, maka akan takut karena yang dia ketahui adalah keris mengandung seni kodam, membahayakan, musyrik, syirik dan lain sebagainya, maka akan takut dan bingung. Ini seandainya mau saya rawat, gimana cara merawatnya? Seandainya mau saya simpan di mana? Nah, pada ujungnya dilarung atau dibuang atau dikuburkan. Nah, setelah benda pusaka yang dikuburkan tersebut, dia ambil alihlah oleh hal-hal yang gaib seperti itu. Jadi orang yang mendapat pusaka tarikan itu adalah orang-orang yang dapat mendeteksi, mengaktifkan, atau membuat dirinya seakan-akan menjadi metal detector yang dapat mendeteksi keberadaan di mana pusaka itu sebelumnya dikuburkan atau dilarung, sehingga dia dapat mewujudkan pusaka yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Nah, pada intinya pusaka yang sakti ampuh itu bukan dari siapa yang memegang sebelumnya, terus kemudian berapa lama usianya, tidak seperti itu, apalagi yang sampai tarikan. Tidak. Pusaka yang sakti yang ampuh itu pusatnya adalah dalam diri kita sendiri. Setiap orang memiliki kapasitas untuk menilai, memiliki kemampuan untuk memberikan perasaan. Seni dalam keris itu terlahir atau bisa kita ciptakan dari rasa. Seneng keris kuwi dari rasa, suka keris itu dari rasa, bukan dari orang lain. Kalau Anda memahami atau menyukai keris dari orang lain atau konon katanya, maka Anda akan kecewa di kemudian hari. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.